Video ini adalah video kedua membahas tentang masalah Syiah dan masalah Sunni atau masalah Sunnah atau Ahlus Sunnah atau yang mengiklankan diri mereka sebagai Ahlus Sunnah. Orang-orang yang mengiklankan diri sebagai Syiah itu jelas, ajaran mereka jelas ya. Mereka punya akidah namanya akidah Khumasiyah, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain ya, sebagai perwakilan sifat ketuhanan, dan ini sumbernya dari ajaran batiniyah kuno. Kemudian mereka membuat makam-makam palsu itu untuk menarik orang-orang dan melakukan ritual-ritual seperti haul, ya, maulid dan lain-lain. Mungkin ada dari kalian yang menonton video ini akan protes. Kenapa Anda mengkritik haul dan bilang itu asalnya dari Syiah? Bukankah Rasulullah SAW juga mengadakan haul seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ajir Ubaidillah? Tunggu dulu ya, itu penjelasannya saya masih belum selesai. Haul yang dikatakan oleh Ustadz Ajir Ubaidillah itu bukan haul ya. Haul dalam pengertian orang Syiah ya. Haul dalam pengertian orang Syiah itu beda lagi. Kalau Rasulullah itu jelas setahun sekali mungkin beliau ziarah makam, tapi tidak mengadakan ritual khusus. Misalnya di makam itu membawa alat musik ya, main gitar atau menabuh genderang, atau makan minum di makam situ, ngaji di situ ya. Karena riwayat itu enggak ada ya. Adapun riwayat yang disampaikan oleh Ustadz Ajir Ubaidillah itu riwayatnya dhaif semua. Nanti lain waktu akan saya bahas dan akan saya bantah. Nah, mereka ini yaitu Syiah ketika menguasai, Syiah Ismailiyah itu ketika menguasai Mesir ya. Kemudian mereka membuat makam-makam palsu itu, makam Sayyid Husain, kemudian makam Sayyidah Zainab, kemudian makam-makam lain-lainnya ya. Tujuannya apa? Yaitu tadi tasyayyu, mensyiahkan Sunni ya. Mesir penduduknya kan Sunni, tapi kalau penguasanya Syiah, ya bagaimana mensyiahkan Sunni? Sulit ya. Maka dari itu mereka membuat makam palsu itu, lalu mengajak Sunni untuk berziarah ke sana. Kalau tidak mau ziarah maka dituduh sebagai nasibi. Akhirnya seorang Sunni itu mau tidak mau sebagai bentuk cinta ya kepada keluarga Ali, mereka berziarah ke makam itu. Lalu kalau ada ritual-ritual khusus ya, yang ada makanan minumannya, ya mereka duduk ya, dongeng pembunuhan, pembantaian di Karbala yang dibuat dengan drama yang begitu menyedihkan. Kemudian cerita dusta, tuduhan kepada Bani Umayyah ya, sehingga menggambarkan Bani Umayyah itu seperti monster yang harus dihabisi. Kemudian menggambarkan keluarga Ali sebagai mirip seperti malaikat atau apalah gitu ya. Lalu mereka disitulah dimulai ritualnya. Nah, yang masalah di sini bukan hanya Syiah ya. Kalau Syiah jelas. Adapun Sunni, masalahnya di Sunni ya. Orang Sunni yang tertipu dengan hal-hal seperti ini ya. Orang-orang yang tertipu dengan hal seperti ini ya. Contohnya makam seperti ini ya. Dari mana dia tahu bahwa itu makamnya Husain? Dari mana? Mana sumber sejarahnya? Enggak ada. Makam fiktif. Kemudian Sayyidah Zainab tidak meninggal di Mesir ya. Beliau meninggal di Madinah ya. Tapi Zainab yang versi mana ya? Karena Zainab itu banyak. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Zainab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak namanya Zainab juga, ya. Husain dan lainnya, ya. Zainab yang versi mana? Ya. Namun orang-orang karena dipenuhi dengan doktrin dan dongeng-dongeng palsu, ya, sejarah juga palsu, ya, ditulis oleh tokoh-tokoh Syiah, ya. Akhirnya orang Sunni ini ya sudah manut apa kata Syekh, manut apa kata Sayyid. Akhirnya mereka terkontaminasi dengan tasyayyu. Lalu tanpa perlu capek-capek, Sunni itu dengan sendirinya menjadi Syiah. Ya. Kemudian apalagi di perang kayak sekarang ini, ya, perang itu sebenarnya bukan perang, ya, itu sebenarnya konflik, ya, konflik kekuasaan antara Israel dengan Iran. Lalu ada orang Sunni yang kayak orang yang lupa darat, ya, bilang bahwa ini kesempatan kita untuk bersatu di bawah bendera Iran, ya, di bawah bendera Iran. Setelah Iran membunuh saudara-saudara kita di Suriah, Lebanon dan Yaman, dan memperkosa wanitanya, wanita Ahlus Sunnah, memenjara mereka, menyiksa mereka. Nah, ini persatuan macam apa itu? Persatuan macam apa? Ya. Sekarang Iran rugi, sudah rugi banyak karena panglimanya dibunuh. Namun Syiah sekarang masih belum Iran itu belum rugi sekarang. Kenapa? Karena mesin tasyayyu masih berjalan. Orang-orang Sunni yang tertipu dengan tasyayyu itu masih ada. Selama orang Sunni yang bodoh yang tertipu dengan tasyayyu masih ada, maka mereka Iran proyeknya masih jalan. Tetapi kalau Sunni itu sudah cerdas, sudah paham sejarah, sudah paham hakikatnya, maka hancurlah proyek Iran itu sendiri. Ya, seperti itu. Nanti penjelasan ini masih panjang. Sekian dari saya.